Shalom, salam damai sejahtera. Saya di sini ingin bersama dengan saudara semua untuk menguatkan, ya. Dan pada hari ini kita semua sedang bersekutu bersama dengan kelompok doa kita, group prayer. Saudara lihat sungguh suatu kebutuhan untuk momen seperti ini, di mana kita bisa memiliki sebuah komunitas yang menuntun kita menuju kepada destiny yang sudah Tuhan sediakan. Ya, tunjukkan temanmu, akan kutunjukkan masa depanmu. Jadi dengan adanya kita memiliki suatu kelompok, suatu komunitas yang seperti ini, yang sehat begini, yang saling menguatkan satu dengan yang lain, saya percaya saudara semua akan melewati padang gurun ini dan masuk ke tanah perjanjian, menikmati anugerah yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Dan pada episode ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat topiknya adalah menjadi dampak meskipun terbatas. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua sampai yang ketujuh. Di situ ada seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Ia digotong dan diletakkan setiap hari di pintu bait suci yang disebut Gerbang Indah untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam bait suci, ia pun memohon sedekah. Petrus dan Yohanes menatap orang itu, lalu Petrus berkata, "Pandanglah kami." Kemudian orang itu memandang sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumiliki, inilah yang ku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah." Petrus memegang tangan kanannya dan membantunya berdiri. Lihat, maka seketika itu juga kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Saudara melihat bahwa pada masa seperti ini adalah masa yang sangat banyak sekali orang sedang alami kesusahan. Tetapi bagi kita yang di dalam Kristus, kita tidak perlu menunggu untuk kita bisa pulih, untuk kita bisa punya, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Tidak. Saudara tahu satu hal, manusia itu terbatas kemampuannya. Manusia itu terbatas asetnya. Tapi ketika manusia di dalam Kristus Yesus, dia akan menjadi tidak terbatas. Jadi hari ini saya ingin menguatkan, saya ingin mendorong, di mana kita ini sadar bahwa kita ini di dalam Yesus itu tidak kekurangan. Meskipun kondisi saat ini sedang kacau balau, sedang alami polemik dan chaos dan hancur berantakan tentang keuangan, keluarga, masa depan, dan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi satu hal, ingat dan ketahuilah, Anda dan saya adalah orang-orang yang di dalam Yesus. Tentunya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, ketika kita jadi berkat bagi orang lain, seringkali kita berpikir, bagaimana mungkin uang saja tidak punya, bagaimana saya bisa memberkati orang? Kemampuan saja saya terbatas, bagaimana saya bisa menolong orang lain? Tapi saya di sini ingin mengajak saudara semua, judulnya adalah menjadi dampak meskipun terbatas. Keterbatasan itu terdapat di dalam area manusia kita. Tapi kita hidup bukan di dalam dimensi manusia. Kita hidup bukan di dalam dimensi natural. Tapi kita hidup dalam dimensi supranatural. Ada tanda-tanda ajaib dan keajaiban yang menyertai kita. Dan hari ini juga Anda bisa menjadi dampak dengan dahsyat dan luar biasa dalam Yesus Kristus. Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah sadarilah ada roh Tuhan dalam diri kita. Kita mesti sadar bahwa pribadi Yesus itu ada di dalam kita. Dan di sini adalah sebuah perjumpaan yang sangat sempurna dan spesial bagi kita. Coba sharingkan dengan rekan-rekan pengalaman pribadi apa yang Anda alami dalam Yesus. Bisa diceritakan. Dan saya melihat bahwa pengalaman yang dialami oleh orang lain itu juga bisa kita alami dalam Yesus Kristus.
memberitahukan, menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Anda bisa sharingkan kepada kita semua setelah ini satu persatu, ya, tentang pengalaman pribadi yang dimana ini ada sesuatu yang spesial dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Anda lihat, kekristenan ini bukanlah cuman ketika kita ada di hari Minggu dan kita beribadah, bukan. Tapi kekristenan itu adalah personal encounter. Kita mesti sadar bahwa ada roh Tuhan dalam diri kita. Dan roh itu yang membawa kita dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Yang kedua adalah sadarilah Tuhan yang berkarya, bukan manusia. Sudah tahu seringkali kenapa orang takut untuk mendoakan. Nah, ketemu sama orang sakit, jangan saya. Alasannya, nanti kalau saya mendoakan, dia tidak sembuh bagaimana? Nanti kalau saya doakan, tidak terjadi apa-apa, maka bagaimana? Saudara lihat, Petrus dan Yohanes dalam kisah ini, kenapa mereka berani mendoakan orang yang lumpuh itu? Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan sama sekali. Karena mereka tahu, yang berkarya bukan mereka. Yang berkarya adalah Tuhannya mereka. Jadi ketika kita mendoakan orang, entah orang itu sembuh atau tidak, kita tahu bahwa Tuhan yang melaksanakan, Tuhan yang mengerjakan, bukan kita. Kalau kita yang mengerjakan, kita pasti terbatas. Kita pasti akan takut. Bagaimana kalau berhasil? Kalau tidak berhasil, maka bagaimana? Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan yang mengerjakan, maka kita akan beres. Tidak ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Yang ada adalah keberanian Kristus dalam diri kita, membuat kita semua jadi history maker. Dan ketika nanti itu berhasil, kemuliaan kita berikan kepada Tuhan, bukan pada kita. Coba lihat di sini. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda? Anda bisa sharingkan juga. Satu dengan yang lain. Memberitahukan bahwa kalau misal ini terjadi, kita berkata gini, ini bukan saya, ini semua Tuhan. Kalau ini bukan Tuhan yang ngerjakan, tidak akan mungkin hasilnya seperti ini. Anda bisa sharing. Karena di sini kita akan bisa menunjukkan atau memperlihatkan bahwa Tuhan kita ini dahsyat, berkuasa, dan Dia sanggup melakukan sesuatu apapun yang kelihatannya mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga adalah sadarilah, inilah saatnya kita jadi garam dan terang. Tadi saya berkata, Anda tidak perlu menunggu punya uang dulu supaya Anda bisa jadi berkat bagi orang lain untuk ngasih orang itu uang. Lihat apakah Petrus dan Yohanes punya uang? Mereka berkata, lihat, emas dan perak tidak ada padaku. Lihat. Jadi aset yang mereka miliki tidak ada. Kemampuan mereka tidak ada. Karena mereka manusia. Tapi mereka berkata, apa yang kumiliki, itulah yang ku berikan padamu, impartasikan padamu. Nah, yang dimiliki adalah apa? Bukan kemampuan dari manusia, bukan aset dari manusia, tapi yang dimiliki adalah identitas dalam Kristus. Yang dimiliki ini adalah anugerah, yang dimiliki adalah power dalam Kristus Yesus. Kemudian mereka mengatakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berdirilah, berjalanlah, dan jalan. Nah, saat ini saya ingin mengajak saudara semua, di mana kita bukan melihat manusianya kita. Kalau Anda melihat manusianya saudara, saudara akan melihat bahwa siapa saya, pengalaman saya tidak ada, uang saya hampir habis, saya tidak bisa, inilah kondisi saya. Anda akan melihat seperti itu. Tapi ketika Anda melihat Kristus dalam diri saudara, Anda akan bisa diberkat bagi orang lain. Saudara bisa menjadi garam. Saudara tahu dunia ini butuh orang yang bisa jadi solusi. Ya, menyelesaikan masalah apa yang dibutuhkan. Di kantor, mereka butuh seseorang yang dapat menyelesaikan masalah. Di keluarga, mereka butuh orang yang punya ide, ini gimana solusinya. Bahkan kota ini butuh orang yang sanggup untuk menyelesaikan masalah ini.
Dan kalau misal dicari, saya berdoa, mereka akan menemukan Anda dan saya. Karena ketika saudara di dalam Kristus Yesus, saudara punya Roh Kudus, yang dimana Roh Tuhan itu akan menuntun saudara, akan menjadikan saudara seperti garam dan terang. Ketika sekitarnya itu gelap, Anda hadir di situ, maka terang itu hadir. Ketika semuanya hambar, ada saudara hadir di situ, maka semuanya akan memiliki flavor di sana. Ada rasa baru, ada semangat, ada api yang berkobar dalam diri saudara. Coba sharingkan apa mimpi saudara. Setelah ini selesai, Anda bisa ceritakan what are you gonna do di dalam keluarga Anda. What are you gonna do? Di mana saudara mulai mengimpartasikan. Ya, saudara bisa berkata, aku akan doakan anakku. Karena aku percaya doa orang benar, doa orang sudah dibenarkan oleh Tuhan, besar kuasanya. Hari ini, ya, tetap jadilah dampak meskipun kondisi kita sedang terbatas. Memang secara aset kita terbatas, cara kemampuan manusia kita terbatas. Tapi kita punya yang tidak terbatas, yaitu Roh Tuhan dalam diri saudara. Saya lihat begini, jikalau Tuhan bersama dengan saudara, siapa yang berani lawan saudara? Tidak ada. Jikalau Anda bersama dengan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat mengalahkan saudara. Karena engkau adalah pemenang, lebih daripada orang yang berkemenangan. Baik, jadi setelah ini para leader akan menuntun saudara, dan kemudian nanti akan saling mendoakan. Saya, Pastor Billy Sakarian, berdoa di mana saudara semua punya komunitas yang luar biasa, yang menopang, yang membawa saudara dari kemuliaan Tuhan itu dapat dinyatakan. Amin. Tuhan Yesus berdoa, anugerah-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, firman ini jadi dalam kehidupan kami. Amin. Baik, silakan berfellowship. Yeshua HaMashiach bless you.